Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali dalam pertemuan ini setelah kita menjalani puasa dan merayakan kemenangan Idul Fitri, hari Idul Fitri. Mungkin untuk diskusi malam ini kita kembali selalu kepada dasarnya lagi. Saya melihat berbagai macam fenomena bahwa banyak orang-orang yang tertarik kepada Islam dan menjadi mualaf gitu. Nah, dari fenomena ini saya melihat juga para mualaf ini semangat untuk mempelajari Islam itu sangat tinggi. Walaupun dasarnya itu adalah berbeda-beda, ya kan? Berbeda-beda. Tapi saya sangat senang mereka semangatnya ini sangat tinggi. Nah, tapi ada satu yang saya perhatikan bahwa dalam mempelajari Islam ini, para mu'alaf ini atau orang-orang Islam pun yang sudah dari lahir berkonsentrasi kepada pendidikan atau pelajaran-pelajaran fikih atau hukum-hukum syariat Islam. Dan itu tidak salah dan itu malah bagus, nggak apa-apa. Tapi mungkin ada yang dilupakan selalu sama saudara-saudara kita itu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa awaluddin ma'rifatullah, bahwa awal beragama adalah mengenal Tuhan. Berarti dari pernyataan sabda Rasulullah ini, mengenal Tuhan adalah hal yang paling penting, lebih utama. Sehingga ketika seseorang mempelajari tauhid tentang ketuhanan, baru mereka bisa melanjuti kepada pendidikan atau pelajaran-pelajaran yang lain. Oleh sebab itu mungkin kita kembali diskusikan lagi agar orang-orang juga tidak melupakan hal ini, apa yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa awal beragama adalah mengenal Tuhan. Mungkin itu saja kita diskusikan tentang ma'rifatullah kembali. Terima kasih. Mungkin bisa ditambahin, Pak. Tambahin silakan. Bapak Erik ya. Jadi ya sudah mafhum ya bahwa akal kita menuntut pengetahuan yang gamblang tentang keyakinan apa yang kita yakini. Ketika seseorang itu beragama, maka dipastikan dia menjadi hamba Tuhan, kan gitu kan. Karena nggak mungkin orang itu beragama kalau dia tidak merasa sebagai hamba Tuhan. Ya. Golongan kaum ateis kan begitu, dia tidak beragama karena memang dia menganggap yang juga ateis anti Tuhan ya. Nah, tapi berbeda dengan pemeluk agama, agama apapun ya, agama samawi khususnya, bahwa mereka pada prinsipnya itu bertuhan gitu. Nah, ketika kita hari ini sering ya mungkin sudah musim ya kan, kalau dibilang musim, ya fenomena banyak di kalangan masyarakat Indonesia hari ini dari kaum Nasrani hijrah ya kan, menjadi mualaf, masuk Islam ya, artis ya kan, fenomena-fenomena ini dan mungkin hampir sekarang ini mengejala di seluruh dunia. Kita lihat masyarakat Barat ya kan, masyarakat yang notabene liberal ya kan, materialistik ya kan, tapi mereka berpikir menggunakan akalnya, sehingga akhirnya mereka mencari kebenaran kan. Kok bisa ada sebuah kekuatan negara dengan arogansinya menindas ya kan, masyarakat yang notabene
sipil ya, untuk dibantai, dibunuh. Banyak juga yang belajar. Jadi proses hijrahnya seseorang di sebuah atau di suatu agama tertentu, Islam khususnya, itu punya latar belakang yang berbeda-beda ya kan. Ada faktor karena dia tadi ya, melihat orang-orang Islam kok kuat banget dizolimi, tapi mereka masih meneriakkan Tuhannya ya kan, sehingga orang ingin mengetahui siapa Tuhannya orang Islam ini, kok begitu kuat masyarakat Gaza dibantai itu, tapi kok mereka tetap menyerahkan semua keberadaan dirinya hanya bergantung pada Tuhan, sehingga bagi banyak kalangan ini menjadi hal yang spektakuler, sehingga mereka belajar tentang Islam gitu ya, mencari Islam. Ada juga yang karena banyak faktor kalau dibahas sebab-sebabnya. Tapi poin dari semua itu kan mengkerucut bahwa dia harus mengenal Tuhannya dengan sebaik-baik pengenalan ya kan. Nah, masalahnya kita sendiri yang sudah sejak lahir ya mungkin sudah jadi pengikut pemeluk agama Islam atau kaum muslimin, boleh jadi sudah merasa kenal Tuhan, sehingga akhirnya hal-hal yang dianggap sudah rutinitas, sudah nggak menjadi sesuatu yang sifatnya itu hanya budaya aja jadinya beragamanya itu. Nah, kembali lagi bahwa semestinya ketika seseorang itu meyakini Tuhannya, itu kan berdampak ya kan? Berdampak ihsannya ya kan. Ihsan itu kan perbuatan kan. Artinya harusnya perbuatannya itu, apalagi kita sebagai mayoritas muslim, harusnya punya dampak yang luar biasa. Nah, kembali lagi bahwa sejak awal kita mencoba untuk menarasikan pengetahuan tentang Tuhan, mengenal dengan apa yang kita peroleh selama ini. Nah, ketika kaum mu'alaf itu hijrah kepada agama Islam, masuk agama Islam, tentunya harusnya memang harus mengenal Tuhan kan gitu. Nah, sekarang metodologi mengenal Tuhan kan selama ini kan mereka mengenal namanya saja, nama Allah. Bahwa Tuhannya orang Islam itu namanya Allah. Padahal kita tahu bahwa nama itu ya bukan yang dinamai, ya kan. Misalkan saya ambil contoh, misalkan kalau kita ambil pulpen, kita garis di kertas satu garis, lalu kita sebut ini garis. Ya kan? Tadinya nggak ada nama, tapi ketika dibuat visual, ditarik dari satu titik ke titik B, dari titik A ke titik B, satu garis, maka kita sebut ini garis. Tadinya nggak ada nama, setelah diketahui ada visualnya, maka dikenal namanya sebagai garis. Tapi faktanya, realitasnya garis itu nggak ada. Loh, unik kan? Karena apa? Garis itu kalau di zoom itu gabungan titik itu. Nah, gabungan titik-titik. Karena saking rapatnya, maka visual mata kita melihat ini garis. Nah, jadi titiknya sudah nggak terlihat, tersembunyi. Yang nampak adalah manifestasinya, yang nampak adalah namanya. Artinya realitas garis sesungguhnya titik. Garis hanya nama. Maka nama garis adalah bukan yang dinamai. Ya kan? Nah, itu analogi pendekatannya seperti itu. Jadi banyak contoh-contoh. Nama Allah bukan yang dinamai. Saya punya nama. Nama saya Yus, ya kan? Nama Yus itu bukan Yus. Kan sederhana itu. Lalu bagaimana sebenarnya Yus itu? Nah, karena ada nama,
Karena sudah dikenal, sudah ada visual. Ya kan? Berarti Allah itu sudah ada visual. Maka dikenal, namanya menjadi dinamai Allah. Ada visualnya, tapi jangan dipahami visualnya itu dalam bentuk tubuh, fisik. Ya kan? Karena realitas itu tidak harus berbentuk fisik. Gitu. Realitas cinta kan apa fisiknya? Ya kan? Ada fisiknya itu cinta kan ada. Realitas kasih sayang, bahagia, bahkan realitas sakit, ya kan? Sakit tuh ketika kita kena pisau, kena apa, jatuh, rasa sakit itu adalah hal yang lain dengan luka itu. Ada orang yang luka tapi nggak sakit, ya kan gitu. Sobek malah nggak sakit, misalkan orang yang mati, ya kan itu. Jadi artinya nama itu dikenal karena sudah ada visual, ada realitasnya. Jadi nama bukan realitas. Nah kita semestinya mengenal Tuhan itu seperti itu, bukan mengenal namanya saja, tapi realitasnya hadir nggak dalam kesadaran kita. Jangan-jangan kita hanya menyembah nama. Nah, artinya ini akan membuat dampaknya ketika menyembah itu sama juga menduakan dia, kan gitu. Dia itu untuk dikenal, bukan untuk sebatas namanya. Ketika bapak-bapak di sini mengenal saya, kan sebetulnya nama sudah tidak diperdulikan. Nama saya sudah tidak menjadi ingatan. Yang bapak-bapak ingat saya bukan namanya kan, tapi apa? Perilaku, sikap saya, ya kan? Keseharian saya, ya kan? Baik buruknya saya, itu bapak-bapak kenal semua. Nah, itu yang membuat kita lebih dekat dengan Tuhan kita kalau kita mengenal Tuhan. Tapi kalau kita hanya mengenal nama, kita terjebak dalam frame-frame dogmatis, ya kan? Sehingga berbuat sesuatu karena takut ada masuk neraka, ya kan? Berbuat sesuatu karena pengen masuk surga. Nah, jadi nggak ada kemerdekaan. Kan bisa aja Tuhan memberikan lebih dari surga. Mampu nggak Tuhan? Nah, bisa Tuhan memberikan lebih dari neraka, ya kan? Nah, kita bagaimana kita beragama itu orientasinya adalah mengenal Tuhan yang kita sembah. Mengenal di sini lagi-lagi bukan pengenalan yang bersifat dualitas. Dia harus menuntut kesadaran penuh. Jadi kesadaran di sini bukan di ranah pikiran. Lagi-lagi kalau di ranah pikiran masih mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya. Sehingga kita akan terjebak lagi di dogma-dogma. Allah itu punya sifat ini gitu kan. Padahal sifat itu juga nama. Ya kan? Seringkali kita bahas, misalkan saya kasih contoh, coba sebutkan sifat garam. Ya, sifat garam apa Pak Erik? Asin. Apa lagi Pak? Padat. Apa lagi sifat garam? Ya kan? Keras. Ya, padat, keras, ya kan? Apa lagi? Sifat garam. Bisa terurai nggak? Terurai. Kemudian bisa, ya kan? Ketika cair bisa nanti direbus menguap. Pokoknya apapun kita sifati kepada garam itu nyaris tak terbatas. Nah, tapi kalau masing-masing kita rasain garam, maka semua sifat itu perlu nggak kita bahas? Setelah kita ngerasain garam, selesai. Artinya realitas asin itu nggak usah kita bahas lagi sifat-sifat asin, karena masing-masing kita sudah merasakan. Pak Erik rasa garam gimana? Asin. Asik aja, ya gitu. Kata dia, rasa garam gimana? Padat nih. Nah, kan nah itu contoh. Kita jangan berhenti sampai hanya mengenal sifat. Definisi-definisi boleh untuk kajian.
Tapi ketika kan kita sebetulnya pengen bertuhan kan. Maksudnya realitas Tuhan itu harus kita masuk dalam diri, ya. Ada dalam diri kita. Sehingga kita tidak temukan jejak lain selain jejak realitas itu sendiri, jejak Tuhan itu. Ya. Sehingga kalau sudah bersama Tuhan, kalau kita gunakan kata bersama, maka kita nggak akan ribut dengan urusan sifat Tuhan. Lenyap semua. Karena sudah merasakan, pokoknya gitu aja dah bertuhan gitu ya. Saking nyatanya. Nah kurang lebih gitu, mungkin bisa ditambahkan. Ada juga yang ada istilah kayak gini. Ada istilah kayak, janganlah kamu menyembah jika tidak tahu siapa yang disembah. Betul. Kan ada yang kayak gitu kan? Iya. Janganlah menyembah jika kamu tidak tahu siapa yang kamu sembah. Iya. Ya mungkin hari ini ya banyak begitu, ya nyembah aja. Iya. Menurut dia menyembah Allah gitu. Iya. Nah sekarang gimana Pak Amin? Merasakan nggak realitas Tuhan itu kayak apa? Kan kita pengen tahu tuh pengalamannya setelah merasakan realitas Tuhan itu. Nah, Apa ya? Iya. Karena saking nyatanya jadi susah diucapkan dengan kata-kata. Susah didefinisikan. Iya. Karena kita selama ini mungkin ya metodologi pengajarannya bersifat literasi, Pak. Ya kan? Bukan nggak boleh belajar literasi. Ya seperti orang tua kita ngajarin kita. Ya orang-orang tua dulu ya kan. Nggak pernah ngasih teori-teori, bawa aja ke kebun kalau pengen cara menanam ya kan. Dibawa anaknya ke kebun, nih bibit jagung tanam gitu. Nah, dari situ dia mengenal. Lama-lama dia punya jiwa bertani gitu. Itu contoh. Jadi praktisi maksudnya. Nah, dalam konteks belajar mengenal Tuhan, hal yang pertama itu kita rasakan betul dengan kesadaran ini bahwa tidak ada realitas lain kecuali Tuhan itu yang bernama Allah, yang bernama siapa saja terserah ya kan. Al-Azim ya kan. Nama-namanya banyak itu, 1001 nama lah untuk diartikan bahwa namanya tak terbatas. Tapi apa artinya sebuah nama jika kita nggak melihat atau merasakan ya berkesadaran tentang realitas dia. Nah, jadi realitas Tuhan itu yang akhirnya menjadi tuntunan perjalanan kita menuju dirinya. Tanpa realitas dia, kita nggak akan bisa masuk dalam tuntunannya. Yang ada, kita melaksanakan tuntunan agama, bukan tuntunan Tuhan. Walaupun agama itulah manifestasi. Agama juga nama kan. Orang yang berserah diri namanya Islam. Kan Islam artinya berserah diri. Orang yang tidak beragama Islam, tapi dia punya pribadi yang berserah diri, ya kan? Yang punya tanggung jawab sosial tinggi, ya. Dia tidak memiliki ego, ya kan? Itu Islam, ya kan? Islam itu kan cuma nama, bukan predikat cap stempel itu kan. Tapi ihsannya ya nampak gitu. Misalkan kita berjalan di suatu tempat, ada orang yang berkarakter tadi ihsan, perilakunya itu Islami segala macam. Tiba-tiba setelah kita kulik agamanya bukan Islam, kita langsung mencibirnya gitu. Jadi kalau bicara Islam itu bukan istilahnya tadi stempel ya, cap istilahnya. Cap. Istilahnya obat nyamuk cap King Kong gitu ya. Itu kan sebenarnya kan di situ ada tulisan cap King Kong, gambar King Kong, tapi isinya itu kan obat nyamuk ya. Nyamuk. Betul. Beda kan? Iya. Jadi kalau King kita Kongnya nggak ada. King Kongnya kan. Ya jadi tadi ya, jadi Islam itu bisa terlihat dari kita tindak perilaku ya kan. Kalau misalnya orang ngomong
Islam, ya kan? Iya. Tapi tingkah lakunya malah tidak mencerminkan Islam, ya itu perlu dipertanyakan. Iya, itu artinya grade kita mengenal agama itu tidak bersifat literasi. Kan kita nggak cukup sampai di Islam, harus apa? Beriman, ya kan? Naik lagi tuh kualitasnya, ya kan? Iman itu apa? Ya kan? Iman itu kan keyakinan yang nggak bisa digoyahkan. Artinya ketika dia menjalankan sebuah kebenaran, itu pasti didasarkan imannya. Nah, iman menuntut pengorbanan, ya kan? Iman menuntut penghambaan. Gitu. Artinya dia manifestasi yang lebih tinggi dari sekedar Islam. Lalu cukup dengan beriman, naik lagi harus ihsan gitu, harus berperilaku, harus hasan. Ya kan gitu. Jadi kompleksitas perjalanan kita menuju Tuhan itu nggak cukup dikotomi agama tanda kutip, harus mampu menerjemahkan realitas Tuhan itu hidup, karena yang hidup kan Tuhan.